Salam Sobat Kampus Desa Indonesia. Kita lanjutkan tentang topik kekerasan seksual pada anak. Jika yang sebelumnya bagaimana kita mengetahui harus mengadu kemana ketika melihat kasus kekerasan seksual pada anak, kali ini kita akan membincang bagaimana peran orang tua ketika mengetahui kasus tersebut terjadi di sekitar kita atau pada anak kita. Nah, oke Mbak Ayi, selama ini dari beberapa kasus aduan yang ada, biasanya orang tua mengenali anaknya itu telah mengalami kekerasan seksual, itu dilihat dari ciri-cirinya seperti apa? Perubahan sikap ya, perubahan sikap. Ada yang anaknya awalnya ceria, kemudian nggak mau keluar kamar, nggak mau keluar rumah, begitu, atau takut bertemu dengan seseorang, begitu. Ada yang anaknya memang cenderung tertutup, kemudian semakin semakin tidak mau ketemu orang, begitu. Ada yang terlihat biasa-biasa saja, tetapi ketika tidur itu sering cemas, mimpi buruk, kemudian ngompol, begitu, hal-hal yang begitu. Atau mungkin keluhan sakit, biasanya mengeluhkan tidak anak-anak yang mengalami kalau seperti itu? Mengeluh sakit sih tidak ya, kalau tidak kekerasan fisik ya, kecuali karena anak-anak yang ketika pertama kali dia mengalami itu kan cenderung tidak bercerita. Iya. Kekerasan seksual nggak bercerita karena diancam, ya. Sehingga mungkin sakit awal pertama kali diperkosa itu dia nggak mengeluh ke itu. Ada juga yang anak yang kecil, dia mungkin tidak tahu bahwa malu atau takut begitu, jadi ketika kalau pipis sakit begitu, ada yang begitu. Itu anak-anak yang rata-rata TK itu loh, TK atau 9 tahun lah, yang masih kelas 1-2 itu habis mengalami itu. Kemudian orang tua ketika anaknya pipis kok mesti merasa ngeluh sakit, nah itu orang baru curiga, kenapa anak saya begini, begitu. Nah, kira-kira ketika orang tua mengetahui hal yang seperti itu, apa yang harus dilakukan pertama kali? Bagaimana menanyakan ke anak, itu caranya bagaimana? Atau mungkin pendekatannya seperti apa? Pertama kali rata-rata orang tua kan mesti panik ya, panik, aduh anakku kenapa, begitu. Rata-rata selalu dibawa ke bidan. Karena mereka tahu ketika mereka lihat sendiri itu nggak bisa mendefinisikan ini kenapa gitu, nggak bisa. Selalu pasti mereka akan membawa ke bidan gitu, atau ke puskesmas, yang pasti bidan. Di situ bidan yang akan menjelaskan ke orang tua, anak ini begini, begitu. Kalau bidan kan sudah tahu kan ciri-cirinya, dan bidan itulah yang kemudian akan menunjukkan ke orang tua kalau misalnya ini anaknya mengalami kekerasan seksual, Bu. Jadi ini siapa, harus ditanya siapa yang melakukan. Kalau misalnya ibunya tidak sanggup bertanya, itu ya biasanya yang bertanya awal itu adalah bidan. Ada anak yang kalau yang kecil banget itu justru dia akan lebih mudah bercerita, kan polos. Ini yang melakukan begini, ini gitu ya. Justru yang agak dewasa dikit itu justru menutupi. Soalnya punya rasa malu mungkin ya? Atau gimana? Takut ya, malu begitu. Ya itu yang terkadang masih sulit untuk mengungkapkan siapa pelakunya, itu ya justru yang lebih dewasa itu. Dan biasanya dari kasus yang dihadapi Mbak Ayu sendiri, pelaporan itu tidak kasus itu tidak dilakukan sekali ya, sudah beberapa kali mungkin ya. Yang mungkin sudah parah, kemudian baru orang tuanya mengetahui. Ada yang sampai sudah berkali-kali baru tahu gitu. Ada yang baru sekali langsung tahu juga ada. Jadi ya tergantung tergantung anaknya. Kadang ada anak yang orang tua taunya dari orang lain. Jadi ada yang dari teman, misalnya dia curhat ke teman, aku loh diginikan sama bapakku, atau aku ini sama sepupuku, begitu. Akhirnya temannya ini cerita ke ibunya, akhirnya ibunya teman inilah yang kemudian bercerita ke ibu, ada yang begitu. Dan lebih banyak begitu juga, atau cerita ke gurunya, atau cerita ke bule atau bude, begitu, yang merasa dia mungkin nyaman ya ketika takut bercerita kepada ibu, begitu. Ketika pelakunya memang orang di sekitar. Dan itu tidak hanya pada anak perempuan ya? Iya, anak laki-laki juga sama. Walaupun memang rentannya memang lebih banyak anak perempuan ya, tetapi sama sih anak laki-laki juga rentan, karena sekarang pelaku itu sudah mulai mungkin perilaku seksnya yang dulu suka dengan aneh-aneh lah, sudah model yang dulu suka perempuan dewasa jadi suka anak-anak, kemudian suka anak laki-laki gitu, sudah
modelnya macam-macam sekarang. Jadi kalau saya garis bawahi, yang rentan itu tidak hanya pada anak perempuan, tapi juga anak laki-laki. Jadi jangan salah gitu. Oh, anak saya laki-laki nggak mungkin mengalami justru ini anak gitu laki-laki yang ditakutkan itu justru ya ketika dia sudah usia dewasa. Kan dia rentan rentan menjadi korban. Ya bisa orang dewasa, kemudian bisa menjadi korban sama sih sekitar. Karena sekarang ya itu loh, perilaku seks orang itu sudah menyimpangnya itu sudah tidak karu-karuan gitu. Jadi sama-sama rentan lah. Nah kira-kira sebagai orang tua ya, untuk membentengi anaknya agar tidak seperti itu, kalau tips dari Mbak Oyi apa? Yang pertama itu membangun komunikasi ke anak pasti ya. Untuk bisa lah kita deteksi dini apa sih yang kemudian dialami anak gitu kan. Kadang karena gini, orang melakukan itu ya memang karena ada kesempatan ya, tetapi kan juga bisa itu sudah direncanakan oleh pelaku itu kan. Apalagi anak-anak yang melihat berarti kira-kira anak ini itu dia itu sendirian itu pada jam berapa, waktunya apa begitu. Paling tidak itu kita sudah sering berkomunikasi ke anak lah bahwa kalau ada apa-apa harus cerita, atau kita sudah membiasakan bertanya ke anak melakukan apa, bagaimana, ketemu siapa, tadi begini begitu misalnya. Akhirnya kan nanti anak akan terbiasa kan cerita ke kita. Jadi orang tua harus menjadi tempat yang nyaman. Jadi ketika ada yang tidak beres atau ada misalnya aku tadi lo ketemu orang begini itu kan kita sudah tahu. Kita kira orang itu yang dimaksud siapa kan gitu. Karena ya itu kalau rata-rata itu kan kita sudah terlambat. Dan itu bukan taunya juga tidak langsung dari anak sendiri, tapi dari orang lain kan. Rata-rata begitu. Terus yang pasti adalah anak-anak itu sudah dibekali ketahanan diri. Maksudnya gimana ya? Nggak mungkin lah kalau pada saat diperkosa dia bisa menolak, itu kemungkinan kecil ya. Karena anak kecil kemudian yang mendapat melakukan tekanan itu. gitu. Tapi minimal itu kita bisa minimalisir, karena sekarang itu kan pelaku tidak hanya orang dewasa kan, pelaku juga sekarang anak-anak, anak-anak yang biasa pegang gadget itu, kadang juga dia lihat video-video porno atau bagaimana, pengen praktekkan sehingga ke praktek ke temannya. Paling tidak ketika itu, karena banyak kasus yang begitu juga, kasusnya ada gitu loh. Anak kecil biasa lihat video-video porno, kemudian main sama teman-temannya, ada anak cewek dibuka-buka bajunya, ditindih-tindih, itu di depan teman-temannya. Lah yang begitu ternyata ada. Nah paling tidak kita sudah membekali nanti kalau main sama temannya begini ya, begitu. Atau nanti tadi main apa? Kalau kelihatan menyimpang atau kan sebenarnya kita kan tahu ya, anak itu bermain temannya siapa, yang biasa pegang HP siapa kan begitu. Biasanya main apa kan kita hafal sebenarnya kan. Kalau kita hafal itu kita bisa melarang anak begitu loh. Kalau yang itu biasa main HP, yang dilihat apa sih? Biasanya kan kita bisa sebenarnya tahu begitu ya. Itu salah satu upaya kita lah, biar kamu berarti nggak apa-apa kita bilang jangan dekat atau boleh main, tetapi harus bagaimana kan begitu. Atau mungkin yang saat ini lagi marah kan ada musik yang itu tuh edukasi tentang sentuhan boleh, yang tidak boleh itu. Itu juga penting banget kita bekali anak-anak untuk apa itu. Sih yang tidak boleh disentuh oleh orang, apa yang boleh begitu. Terus yang paling penting itu Mbak, kalau saya merasa itu ya agak religi dikit lah. Itu mungkin tips ya. Tipsnya. Tapi penting itu doa orang tua. Karena saya gini, dari sekian kasus yang kami tangani, memang sih ada pelaku yang ternyata religi banget, jadi pelaku, atau orang tuanya religi banget. Tapi ternyata kekuatan doa itu juga bisa membentengi anak loh. Minimal itu ya, anak kan pasti harusnya kita kasih pilihan ya, apa yang baik, yang enggak, itu kan anak harus tahu kan. Ini yang baik, ini tidak baik, ini buruk, ini tidak buruk kan, begitu kita harus membekali itu. Nah, ketika kemudian kita menyebul, bahasannya ya nyuwuk begitu ya, itu paling enggak anak kan ketika melakukan sesuatu. Contohnya kan ada apa nih? pertimbangan. Menyebulnya itu apa? Gitu ya. Oh, simpel sebenarnya. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah aja lah. Al-Fatihah itu. Kan nggak usah nggak usah ribet-ribet itu. Gitu, sambil pegang gadget kan bisa ya kirim Fatihah. Itu bisa dilakukan di mana-mana. Kenapa? Karena begini. Saya pernah begitu ada anak hamil 7 bulan waktu itu diperkosa oleh
guru di perpustakaan sekolah waktu itu. Sama hamil sama Anaknya saya. usia SMP? Usia SD? 17 tahun waktu itu. Oh, SMA sudah ya? SMA. Sama-sama hamil, saya hamil 7 bulan juga gitu. So, kita sholat, saya sholat kan. Ya namanya orang Islam biasa kan itu sholat ya gitu. Lah kok ibunya di belakang saya itu bilang gini, sholat toh, awak mau meteng, sholat toh. Ibu islali dongone sholat. Lah saya sholat itu saya gini, ya Allah Bu, jangan-jangan ini gak tahu sama doa nona bilang gitu. Itu satu kasus gitu dan ada beberapa itu ternyata ketika tinggal di shelter ya, saya melihat lah karena ya rata-rata yang di shelter juga yang beragama Islam gitu. Saya perhatikan itu memang secara apa ya, walaupun itu sebenarnya urusan dia dengan Tuhan ya, dengan Allah begitu ya. Tetapi ternyata itu mengaruh loh. Jadi saya masih nganu ya, jangan-jangan ini salah satu apa ya penangkalnya kurang gitu. Jadi kalau ada takdir yang seperti ini bisa dibelokkan dengan itu kalau logika kita ya. Logika kita. Tapi namanya manusia juga usaha berusaha kan, ya, kan usaha kan tidak salah gitu. Iya. Betul. Kok jadi ustadzah ini? Itu tips khusus ya, tips khusus. Ya kita kan orang Islam. Jadi nggak apa-apa yang begitu. Tapi kekuatan doa emang luar biasa. Jadi sebagai orang tua jangan pernah lupakan mendoakan anak. Apalagi sudah zaman begini, zaman setan gepeng yang aduh sulit sekali kita kendalikan. Apa itu setan gepeng? HP maksudnya HP ini loh. Sulit ya. Sekarang pandemi ini kan kemarin ya, sebelum pandemi kan kita kampanye banget ini ya. Jangan gadget, harus begini-begini. Kalau sekarang kan sudah nggak bisa begitu. Iya. Ya akhirnya pintarlah bersosial media sekarang gitu kan akhirnya. Ya gimana ya. Nah ini nih, dari kasus yang pernah ditangani, yang paling kira-kira bukan tragis ya, maksudnya bikin kita mengeluh istilahnya, ya Allah kok sampai ada kasus seperti ini. Soalnya korbannya anak, kemudian pelakunya anak gitu. Mungkin bisa sedikit cerita deh. Saya tuh yang pernah sampai masuk ke hati ya. Masa sampai kepikiran gitu kan. Itu pas ada, ya mungkin karena masih awal di LP3 waktu itu, sekitar tahun berapa ya lupa. Awal-awal mungkin. Itu ada anak 9 tahun diperkosa kakek-kakek 72 tahun. Itu rasanya kayak mau kayak lumpan gitu. Maksudnya kok bisa begitu loh, dengan apalagi itu tetangga dekat yang sering apa ya terlihat begitu. Itu yang paling miris lah. Waktu itu karena memang penerimaan saya sebagai konselor masih awal jadi masih belum bisa menerima. Dan membekas sampai sekarang. Iya membekas. Kadang. Enggak sih, sudah lupa sekarang. Sama ada yang ya itu anak kecil itu yang sama-sama usia TK, kemudian sudah buka-buka, kemudian ya itulah. Dan itu ternyata emang karena lihat dari gadget. Ya. Atau mungkin karena emang sebelumnya pernah menjadi korban. Enggak, memang lihat ya. Jadi praktek. Jadi ada gini Mbak Lila. Ternyata ada beberapa kasus ya anak kecil begitu itu selain melihat video porno itu juga karena ini. Nggak apa-apa ya saya sampaikan. Jadi anaknya belum tidur. Ya. Itu orang tuanya nggak betah gitu loh. Kan ayahnya jadi saksi begitu kan. Jadi apa ya? Dia itu melihat, jadi masih melek gitu, akhirnya praktek gitu loh. Karena emang anak kecil itu apa yang dilihat, dia nggak tahu itu pantas tidak, baik itu tidak, baik begitu. Atau buruk kan belum bisa memilah ya. Ternyata bisa begitu dan itu enggak satu kasus juga. Saya itu banyak mendengar curhatan ini dari guru-guru TK. Ketika anak-anak, muridku tuh sering gesek-gesek kemaluannya di kursi. Terus? Padahal cewek loh Mbak. Kenapa? Tak tanya ternyata ya itu sering melihat orang tuanya, dia belum tidur dengan nyenyak, orang tuanya sudah tidak betah. Ketika ditanya seperti itu pernah ada, jadi melek anaknya berlarian begini loh, berlarian begitu, tapi ibunya dan bapaknya. Jadi itu kan apa ya? Anak kan tidak bisa menyaring kan. Dilihat pokoknya berarti api besok begitu. Orang tua saja melakukan seperti itu, orang tua saya melakukan seperti itu. Dikira itu perbuatan yang memang boleh dilakukan gitu. Ya, yang ini yang terkadang tidak disadari orang tua. Boleh dilakukan belum usianya. Jadi dicontoh. Iya. Nah, kembali lagi ke aduan ya, pengaduan. Nah, kira-kira ketika anak nih mengalami
kasus seperti itu, menjadi korban, kemudian sampai harus dihadirkan di persidangan. Nah, sebenarnya bisa membawa dampak tersendiri buat anak nggak sih ketika anak itu harus mengikuti beberapa tahapan itu? Adalah, karena anak itu kan cenderungnya trauma ya, takut ya sebenarnya dengan adanya kasus ini kan takut dia enggak cerita, kemudian dia ketemu polisi, sebelum ketemu polisi ketemu orang yang di awal misalnya ditanya, betul, nanti ketemu polisi ditanya lagi, nanti di persidangan ditanya lagi di hadapan pelaku, ya pastilah takut, trauma. Nah itu ya menjadi peran pendamping untuk mendampingi gimana sih menenangkan hati anak ketika persidangan itu. Perlu untuk didampingi. Nah, pendamping di persidangan itu apakah memang harus dari lembaga khusus atau orang tua bisa mendampingi itu? Dari lembaga khusus. Rata-rata orang tua itu menjadi saksi nanti. Gitu. Lebih banyaknya begitu sih. Walaupun sebenarnya sih peran orang tua yang terpenting ya, tetapi lembaga lain itu kan yang membantu proses healingnya itu, trauma healingnya itu. Jadi kadang anak-anak sidang itu Mbak keluar dari persidangan itu, dulu ketika kami masih belum boleh masuk ya, ada yang keluar itu nangis sambil meluk kita, itu sering gitu loh, karena dia kan memberikan, ditanya lagi kan, sesuai dengan BAP kan, proses kamu diapain, ngambil satu-satu, dan itu di hadapan pelaku, bukan begitu kan, takut pasti gitu. Ada yang kemudian, tapi kalau sekarang lebih enak, jadi kita harus ada, sekarang kita wajib ada di ruang sidang, jadi kita ketika anak sedikit itu kita bisa pegang tangannya begini, terus kita bisa memberi penguatan memberi penguatan, terus kita nepuk-nepuk ini dia ingat. Kita boleh mengingatkan juga. Jadi ketika dia lupa teksnya, karena kan kalau sudah ditanya hakim itu kan takut ya. Itu biasanya kita bisik-bisik. Kita boleh. Jadi kalau ada orang tua yang kemudian ingin melanjutkan kasus orang terdekatnya ke ranah persidangan, semuanya kan tidak perlu menjadi ketakutan tersendiri karena memang ada pendamping yang sudah ditunjuk ya. Ditunjuk atau bagaimana itu? Ya enggak ditunjuk. Saya mungkin ada layanan dari kepolisian atau bagaimana? Iya, kalau polisi bekerja sama lah. Bekerja sama dengan lembaga layanan. Bisa jadi kalau lain daerah sudah seperti itu atau bagaimana Mbak Ayu? Sepertinya sudah begitu juga. Sudah begitu. Sebenarnya peran pendamping ini sangat penting ya berarti. Penting banget. Penting membantu proses. Selain memang untuk proses pendampingan korban, psikososialnya si korban, juga membantu teman-teman polisi sekarang. Jadi sudah simbiosis mutualisme. Jadi nih yang di daerah ya, maksud saya yang di Kabupaten Malang khususnya, karena Mbak Ayu ini kan lingkup kerjanya di Kabupaten Malang. Itu sudah mungkin cukup inilah kalau ada kasus-kasus yang serupa bisa mengadu ke lembaganya Mbak Ayu samanya. Mungkin kan tapi yang di lain daerah ya, saya nggak tahu mungkin di daerah-daerah yang jauh, nah itu saya membayangkan harus kemana gitu kan. Akhir-akhir ini sih sering ya kita dapat dari luar sih banyak sih. Terus sebenarnya dari instansi pemerintah itu ada tidak? Sebenarnya sih ada. Seperti? Maksudnya di lembaga di Kabupaten Malang lain, kabupaten lain itu lembaga lainnya ada miliknya pemerintah itu. Cuma kan orang kan ada yang begini, berkasus kemudian kabur dulu ke Malang, akhirnya kan di referalnya ke kita. Ada yang kemudian TKP-nya di Malang atau dulu beralamat di Malang atau bagaimana, akhirnya referalnya ya ke Kopatara. Gitu. Atau mungkin yang semuanya ada kasus nih pelakunya di luar daerah, kemudian korbannya di Malang, kayak gitu seperti apa Mbak? Kita sidangnya di sana. Ya pernah sih kayak trafficking gitu di Kalimantan ya. Ya kita BAP di sana. Kalau BAP awal bisa di sana, bisa dilakukan di Malang. Nanti berkasnya dikirim di sana. Tapi kalau sidangan harus datang. Ya kita antar ke sana. Nah, kalau seumpamanya untuk ke kepolisian ya, pengaduan ke kepolisian kayak gitu, tentunya kalau masyarakat yang ya walaupun orang awam, tentunya kan juga ada ketakutan tersendiri, apalagi dengan kasus-kasus yang saya kira itu kan stigma masyarakat buruk ya untuk kasus kekerasan seksual. Itu sebenarnya aman atau tidak? Nah, nanti kita akan lanjut di pertemuan di sesi berikutnya. Sobat pembelajar Kampus Desa Indonesia, setelah ini kita akan sambung dengan bagaimana pengaduan di kepolisian ya. Apakah itu aman untuk pelaku dan keluarga korban.